Pilkada 2024 menjadi titik balik Kabupaten Blitar. Pesta demokrasi kali ini melahirkan pemimpin yang diidam-idamkan masyarakat. Dengan perolehan 78,56%, pasangan Rianto Beki Herdiansyah adalah bukti rakyat merindukan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor. Tinta emas telah mengukir sejarahnya, di mana untuk pertama kali Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Presiden Prabowo. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai Bupati. Sebagai Wakil Bupati. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pelantikan yang bertepatan pada 20 Februari 2025 ini seolah menjadi sinyal bahwa di tangan Bupati Rianto dan Wakil Bupati Kaji Beki Herdiansyah, Kabupaten Blitar akan memasuki masa keemasannya. Terima kasih untuk warga Blitar, terima kasih untuk relawan, terima kasih untuk partai pengusung, terima kasih untuk Gus Idam yang luar biasa. Visi pembangunan 5 tahun mendatang adalah Kabupaten Blitar berdaya dan berjaya. Makna visi tersebut adalah mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali kawentar. Tahun 2025 menjadi babak baru di Kabupaten Blitar dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2025-2030 Rianto Beki Herdiansyah. Melalui visi dan misi Kabupaten Blitar berdaya dan berjaya, Rianto Beki mengusung semangat perubahan bertajuk Catur Dharma. Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia yang merupakan Catur Dharma pertama, komitmen yang kuat ditunjukkan dengan hadirnya program bantuan khusus siswa miskin untuk 5.500 siswa SD dan SMP. Bantuan seragam dengan sasaran lebih dari 18.000 siswa. Sedangkan bantuan biaya pendidikan pada tahun ini telah dirasakan oleh lebih dari 1.700 mahasiswa dan akan diperluas dengan program Beasiswa Blitar Mengabdi pada tahun 2026 ini. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk kami agar bisa belajar dengan lebih semangat dan meraih cita-cita kami. Pada tahun 2025, PKBM Kabupaten Blitar berkembang dengan terbentuknya 15 PKBM baru yang menjadi wadah pembelajaran, memperluas akses pendidikan non-formal bagi warga di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Hadirnya layanan angkutan bus gratis bagi pelajar di Kabupaten Blitar, langkah nyata dalam mempermudah akses pendidikan dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya. Apresiasi bagi generasi muda berprestasi di Kabupaten Blitar. Sebanyak 90 atlet diberikan penghargaan dan tali asih dengan total anggaran 2 miliar lebih. Ini bukti komitmen Rianto Beki pada sektor sumber daya manusia. Transformasi layanan kesehatan juga dibuktikan dengan peresmian Gedung Graha Pandawa RSUD Ngudi Waluyo Wulingi. Dengan tersedianya layanan urologi dan klinik eksekutif, RSUD Srengat menghadirkan ambulan gratis. Komitmen ini juga ditunjukkan dengan dukungan nyata pada program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.
Catur Dharma kedua di bidang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Bupati Rianto dan Wakil Bupati Beki Herdiansyah, Kabupaten Blitar memacu langkah transformasi ekonomi inklusif, menempatkan infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian, secara progresif menuntaskan hambatan proyek strategis nasional, Brongkos Ngembul, dan jalur lintas selatan. Memperbaiki konektivitas jalan pedesaan dengan standar kualitas tinggi, hot mix dan beton. Pada tahun 2025, jalan sepanjang 76 km telah dibangun. Niki alhamdulillah sangat kagem Pak Rianto kalian Pak Haji Beki. Niki pembangunan ruwata teng pundi-pundi sampai pelosok-pelosok desa jalane bagus, mantap pokok. Ora rugi. Jualan makin lancar dan terima kasih untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Apel oke. Kerja oke. Balapan oke. Pengiriman barang oke. Tahun 2026, jalan sepanjang 123 km telah diprogramkan untuk diperbaiki. Pembangunan 4 jembatan dan drainase sepanjang 23 km. Sebanyak 234 rumah tidak layak huni diperbaiki pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026, 400 rumah ditargetkan menjadi sasaran perbaikan. Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah membuahkan hasil dengan menghadirkan perbaikan pasar Kesamben yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2027. Langkah masif ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan strategi terukur menurunkan biaya logistik bagi petani dan peternak, sekaligus membuka gerbang pariwisata di pesisir selatan. Dengan memadukan dukungan penguatan koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah terbangun 34 unit, 172 dalam proses pembangunan, dan 42 unit tahap penyiapan lahan, serta optimalisasi potensi agrobisnis, Rianto Beki berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah. Buktinya, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui program bantuan alat pertanian, pembangunan jalan usaha tani, dan irigasi. Ini membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang bagi inovasi dan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Pada Catur Dharma ketiga di bidang peningkatan pelayanan publik, kepemimpinan Bupati Rianto dan Wakil Bupati Beki mencerminkan perpaduan antara tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan keberpihakan nyata pada hak-hak rakyat. Janji politik menghadirkan akses internet gratis dibayar tuntas dengan hadirnya jaringan Si Rizki di 351 titik dan akan terus bertambah pada tahun ini. Selain itu, hadirnya program Bosku Traveling menjadi wujud komitmen kemudahan layanan perizinan dan investasi. Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) juga digenjot dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pendapatan yang pada tahun 2023 hanya menghasilkan 300 juta ini pada tahun 2025 melonjak tajam menjadi 2,8 miliar. Di bidang ini, pasangan Rianto Beki juga menorehkan sejarah dengan penurunan tingkat kemiskinan terendah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir pada angka 7,57%. Di samping itu, jumlah desa mandiri melonjak dari awalnya 111 desa menjadi 131, dengan sisa sebanyak 89 desa masuk kategori maju. Pada tahun 2025 juga diraih opini WTP dari BPK ke-9 secara beruntun, membuktikan integritas dalam pelayanan publik yang transparan. Komitmen nyata dalam reforma agraria juga dibuktikan melalui program PPT-PKH, di mana 3.132 warga di kawasan hutan kini memiliki kepastian hukum atas tanah mereka. Sisanya sebanyak 852 sertifikat akan dibagikan pada tahun 2026 ini. Matur nyembah nuwun Pak Bupati, kula pun disukani sertifikat, kula mboten usah awir-awir dugi pundi-pundi.
pun nampi sertifikat, kula matur nembah suwun sangat. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan konflik agraria puluhan tahun, namun membuka pintu kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Blitar secara berkelanjutan. Catur Dharma keempat bertajuk Jaminan Ketentraman Umum. Pasangan ini sukses mengintegrasikan peran aktif masyarakat melalui revitalisasi Siskamling serta mempererat sinergi dengan Forkopimda dan tokoh lintas agama dalam menjaga toleransi antar umat. Dukungan gerakan ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo juga didukung penuh dengan instruksi gotong royong membersihkan setiap Selasa dan Jumat. Kerja nyata dipadukan dengan kekompakan kepala dan wakil kepala daerah dalam menghadirkan pengabdian terbaik untuk masyarakat terus membuahkan hasil. Berbagai penghargaan diraih sebagai apresiasi atas kinerja yang dilakukan. Segala dinamika dan tantangan di tahun pertama pengabdian ini memang tidak mudah untuk pasangan yang berangkat dari latar belakang yang berbeda ini. Namun, di tengah badai ketidakpastian fiskal dan anggaran, Rianto Beki berupaya menghadirkan kerja nyata yang berdampak dan dirasakan masyarakat. Pekerjaan belum selesai, sejarah sedang kembali diukir. Senyum warga Blitar terus diupayakan sang nahkoda Rianto Beki. Keberhasilan yang telah kita raih adalah buah kerjasama dari semua pihak. Perjalanan baru saja dimulai. Lembaran pengabdian kami masih panjang dan masih banyak tugas besar di depan. Masih banyak mimpi masyarakat yang harus kami wujudkan. Oleh karena itu, kami mohon doa restu dan dukungan dari semua elemen. Serta mari rapatkan barisan kekompakan untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya. Di tengah berbagai tantangan, tidak menyurutkan Bupati dan Wakil Bupati Blitar untuk bekerja membangun Kabupaten Blitar. Hasil nyata sudah mulai terlihat. Mari terus bersinergi, bergandengan tangan, mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya.